Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik gula Purwakarta sendiri yang memanjang dari barat ke timur itu kemudian alih fungsikan menjadi istana ya, olahraga ya, dengan nama Jenderal Sudirman. Jadi Isola Jenderal Sudirman. Nah, mengapa pabrik gula Purwakarta itu dijadikan Isola ya? Ini menurut sumber lisan banyak dikatakan bahwa ada seorang putra Banyumas yang berasal dari Sumpyuh gitu ya, menjadi pemain atau menjadi pahlawan Indonesia terutama dalam meraih Piala Thomas pada tahun 1958. Dan orang itu menurut ingatan banyak orang bernama Edi Yusuf. Jadi Edi Yusuf ini tampaknya adalah pemain lokal dari Sumpyuh yang kemudian berpindah ke Bandung, dan dia kemudian terkenal sebagai pemain Bandung, dan kemudian dalam kompetisi nasional ia bisa lolos dan kemudian memperkuat ya regu bulu tangkis Indonesia dalam perebutan Piala Thomas 1958 yang diselenggarakan di Singapura. Nah, disitulah Edi Yusuf bisa mengalahkan pemain Malaya. Nah, sehingga Indonesia kemudian ya sebagai tunggal ketiga, maka Indonesia bisa mengalahkan Malaya atau Malaysia dengan skor telak ya 6-3. Nah, karena Edi Yusuf itulah maka Purwokerto itu kemudian membangun ya gedung olahraga untuk memperingati jasa-jasa dari Edi Yusuf itu. Nah, sehingga setelah tahun 58 itu pabrik gula yang kelihatannya terlantar ya kemudian dialihfungsikan sebagai istana olahraga Jenderal Sudirman. Jadi di situ memang dibuat lapangan bulu tangkis ya, paling tidak ada 3 antara 2 sampai 3 lapangan. Jadi pintunya dari arah barat, pintu masuknya, dan kadang-kadang lapangan itu diubah juga menjadi misalnya lapangan bola voli. Ya, jadi difungsikan sebagai untuk olahraga lain. Jadi belum ada stadion di Purwokerto. Nah, kemudian Isola itu juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan hiburan seperti lawak ya, dan juga pertunjukan seni. Jadi seingat saya pertunjukan seni atau musik itu seringkali juga menggunakan gedung Isola. Jadi pada zaman saya kanak-kanak saya tahu persis bahwa misalnya penyanyi cilik ya yang seumuran dengan siapa itu ya, Irama Yasofa misalnya, pernah ya katakanlah melakukan pertunjukan di Isola itu ya, terutama tahun ya yang jelas tahun setelah dekade 80-an ya, 1980-an. Jadi dia masih penyanyi cilik gitu ya. Jadi yang hadir juga kebanyakan anak-anak gitu. Jadi kalau ada artis ibu kota datang ke Purwokerto, pasti semuanya ini pertunjukannya ada di Isola. Jadi Isola itu dianggap sebagai gedung serbaguna, baik untuk pertunjukan seni, musik, dan juga untuk
bulu tangkis dan juga olahraga lainnya. Nah, jadi pabrik gula ini juga mengalami pengalih fungsian dari pabrik gula yang memang pabrik gula itu sudah bangkrut ya tahun 1934. Nah, berarti setelah tahun 58 itu difungsikan untuk lapangan bulu tangkis ya. Nah, kelihatannya keberadaan lapangan bulu tangkis ini di kemudian hari akan melahirkan pemain yang hebat juga, yaitu Christian Hadinata. Jadi Christian Hadinata ini juga tampaknya berkembang permainan bulu tangkisnya itu di situ. Kemudian kalau tidak salah juga Fung Permadi itu ya. Seingat saya ketika saya di sekolah di Purwokerto juga mendengar bahwa Fung Permadi itu termasuk pemain bulu tangkis yang juga ya lahir dari lapangan Isola Purwokerto itu. Nah, jadi kemudian Purwokerto terkenal melahirkan pemain-pemain bulu tangkis. Nah, termasuk dari Sumpiyuh itu juga lahir lagi pemain bulu tangkis yang menjadi pemain ganda campuran yang berpasangan dengan Liliana Nasir, yaitu Tontowi Ahmad gitu ya. Jadi rupa-rupanya ada hubungan kesejarahan antara Edi Yusuf ya, tapi Edi Yusuf itu menjadi pemain itu pindah hijrah dulu ke Bandung. Begitu pula dengan Christian Hadinata. Dia pun kemudian sebelum matang dia pindah ke Bandung dan di Bandung dia mendapatkan kondisi sebagai pemain bulu tangkis nasional. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.